Hello everyone, welcome back to my channel Nabila Haruna. So today I will discuss about the difference between TOEFL ITP and IELTS. Jadi apa perbedaan dari TOEFL ITP dan IELTS test? Nah, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa kedua hal ini, TOEFL dan IELTS itu merupakan penyelenggara tes bahasa Inggris untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi supaya kita bisa melamar pekerjaan atau kita bisa melamar studi, jadi melanjutkan studi ke higher level, jadi ke S2 atau ke S3 di dalam maupun di luar negeri. Nah, biasanya nih di kelompok-kelompokan gitu. Kalau TOEFL ITP itu masih diterima di Amerika dan di Australia. Tapi kalau sudah di UK, di Eropa seperti itu, biasanya menerima TOEFL IBT, jadi yang berbasis komputer. Nah, menurut pengalaman saya nih, yang mana sih yang lebih nyaman, TOEFL ITP or IELTS? Sebenarnya semua kedua-duanya nyaman aja, yang penting kita mempersiapkan diri, belajar gitu ya, belajar dengan baik, dan benar-benar meluangkan waktu yang cukup untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tes tersebut. Karena memang namanya bahasa yang bukan bahasa kita ya, jadi kita tetap harus berlatih secara konsisten. Nah, teman-teman, jadi kalau TOEFL ITP itu biasanya yang di universitas dalam negeri memintanya sekitar skor 400-450-an minimal skornya. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu biasanya 500-550 gitu ya. Nah, kalau IELTS itu kalau di dalam negeri mintanya biasanya 5,0. Terus kalau di luar negeri 6,5 setuju gitu. Di IELTS untuk di luar negeri. Nah, mengenai biayanya, saya cantumkan biayanya dulu ya. Saya kasih tahu bocoran biayanya. Kalau dulu waktu saya tahun 2021 saya tes TOEFL ITP tapi berbasis online. Jadi kayak sama aja kayak pakai komputer tapi bukan IBT. Gimana sih namanya? Pokoknya TOEFL ITP yang berbasis online karena pada saat itu COVID-19 ya. Nah, jadi saya bayarnya itu sekitar 500 ribuan. Nah, kalau sekarang itu sudah hampir mencapai 600 ribuan teman-teman buat online-nya. Kalau saya nggak tahu kalau misalnya yang paper based test yang kita ke kantornya, ke penyelenggara, ke universitas dan sebagainya itu saya kurang tahu. Tapi sekarang kalau online itu sekitar 580-an ribu sampai 600 ribu rupiah lebih gitu ya. Nah, nanti sertifikatnya bakal dikirimin ke kita via pos atau JNE, JNT, jadi ya tergantung kurirnya gitulah. Yang kita pilih yang mana gitu. Akan disesuaikan dengan budget kita seperti itu. Kemudian kalau IELTS saya pilihnya juga computer based test karena saya pikir lebih nyaman aja kalau pakai komputer karena kan ada sesi writingnya, kita harus menulis berparagraf gitu ya, ada minimal words yang harus kita tulis. Nah, kalau misalnya pakai kertas itu saya rasa nanti banyak banget yang saya tulis, melebihi kata atau kurang dari kata yang diinginkan, sehingga saya memutuskan untuk di computer based test berdasarkan juga experience dari teman-teman yang sudah ikut atau daftar ambil IELTS gitu, ambil take their real test. Jadi yang ngambil real test IELTS itu merekomendasikan pakai computer based test aja gitu. Harganya sama, harganya 3 jutaan. Silahkan dicek kembali ya di IDP atau di British Council, silahkan dicek kembali berapa biayanya sekarang. Dan kabarnya sih sekarang tuh bisa online juga, jadi bisa dari rumah sendiri. Silahkan dicek kembali. Tapi waktu itu saya ada kalau nggak salah ke British Council di Makassar gitu ya. Nominalnya
saya kemarin dapat diskon potongan harga jadi 2,7 juta rupiah dari harga 3 juta. Jadi ya pintar-pintar cari promo lah, seperti itu. Nah, untuk bentuk gimana kita dapat sertifikatnya, kalau TOEFL itu TOEFL ITP seperti ini ya, kalau nilainya 500 lebih seperti ini, dan dikasih keterangan juga, keterangan kayak gini. Jadi kita di level mana gitu TOEFL-nya. Kemudian kalau IELTS seperti ini ya, jadi ada fotonya kita. Nah, bedanya TOEFL ITP sama IELTS, kalau TOEFL ITP itu dia hanya ada listening section, kemudian reading section, sama kayak structure gitu, structure, writing and structure. Jadi kayak error text gitulah. Structure and written expression gitu. Kalau di TOEFL ITP, di sini di TOEFL ITP nggak ada speakingnya teman-teman. Jadi kita nggak perlu speaking. Nah, tapi beda dengan IELTS. IELTS itu lengkap. Dia ada listening, kemudian ada reading, ada writing, dan speakingnya. Jadi kalau speaking itu kita berbicara langsung dengan native speaker gitu. Kalau saya kemarin dengan native speaker male, jadi beliau adalah seorang laki-laki ya, bapak-bapak gitulah. Tapi beliau orang British gitu, dari Skotlandia katanya. Dari penyelenggara tes katanya beliau itu dari Skotlandia. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu pengalaman saya mengikuti tes ini, tes TOEFL dan tes IELTS. Jadi teman-teman harus memang mau berkorban tenaga, berkorban materi seperti itu, dan butuh support, dukungan dari orang tua, dari teman dekat kita, dari pasangan kalau sudah punya pasangan, kekasih ya, dan sebagainya, dan sahabat terdekat seperti itu. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak berdoa. Terus jangan takut kalau misalnya nilainya kurang, dicoba lagi. Kalau saran saya, kalau mau mencoba-coba dulu, pakailah TOEFL ITP Prediction dulu, yang harganya murah, yang 100-an ribuan lebih gitu. Jangan take real testnya dulu gitu. Kalau IELTS bisa mock test dulu gitu. Nah, kalau kalian pengen ikut prediction kayak gitu, bisa hubungin saya ya. Nanti nomor handphone saya akan saya tulis di description. Jadi teman-teman silahkan menghubungi saya jika ingin ikut kursus online, baik itu IELTS atau TOEFL atau bisa General English. Jadi kalau saya sarankan, kalau memang betul-betul kita pengen effort nih untuk ke higher level, ke S2 atau S3, terus bahasa Inggris kita masih belum memadai, silahkan ambil General English dulu. Jadi dari basic dulu belajarnya, kemudian belajar TOEFL atau IELTS. Jadi sudah bisa nih memetakan bahwa sudah bisa pindah ke level yang lebih tinggi, karena memang dibutuhkan kecermatan dan kepekaan terhadap bahasa Inggris ketika kita mengerjakan soal. Jadi harus banyak kosakata yang digunakan dan sebagainya. So I'm looking forward to seeing you in my course, or you can contact me if you want to consult anything. Jadi kalau mau konsultasi apapun mengenai pendidikan, mengenai beasiswa, mengenai bahasa Inggris, silakan hubungi saya di nomor di deskripsi yang tertera. Okay, see you in the next video. Thank you very much everyone. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.